Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil zkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النوفل بن معاوية النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح جنة لا إله إلا الله محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق الله على نبيه الكريم. Syukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan pada malam hari ini Allah senantiasa beri rahmat dan keberkahan buat kita bersama. Amin. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita Qasasul Anbiya, kisah Nabi dan Rasul, masih dalam pembahasan kisah Nabi Isa alaihi salam. Sampai terakhir batas kita kepada kisah Nabi Isa alaihissalam berdakwah kepada kaumnya. Nabi Isa alaihissalam adalah nabi keturunan terakhir dari Bani Israel. Tidak ada nabi lagi yang diturunkan Allah dari keturunan Bani Israel kecuali Nabi Isa alaihissalam. Bahkan di antara Bani Israel menyangka bahwa Nabi yang terakhir itu adalah Nabi Isa dari keturunan Ishak. Sementara Nabi yang terakhir itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahir dari keturunan Ismail. Kedua bangsa Nasrani itu merasa Nabi Isa ini Nabi yang terakhir karena ada kemiripan-kemiripan sifat, kemiripan-kemiripan akhlak antara Nabi Isa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, punya kemiripan sifat. Antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu punya kemiripan karakter yang sama. Nanti kita lihat apa persamaan Nabi Isa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sifat dan tingkah lakunya. Nabi Isa alaihissalam diberikan gelar salah satunya adalah Imamun Zahidin. Imamnya orang-orang yang zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud memalingkan wajahnya, memalingkan hatinya dari kecintaannya kepada dunia, walaupun pada saat itu dia punya dunia. Jadi zuhud itu menghilangkan kecintaan, memalingkan wajahnya dengan kehidupan dunia ini, padahal mereka saat itu punya dunia. Kalau orang miskin tidak cinta dengan dunia itu wajar, namanya miskin. Tapi orang kaya yang tidak lagi menghadapkan hati dan wajahnya kepada dunia, ini orang zuhud, Imamun Zahidin. Nabi Isa ini bukan tak mau diberikan kekayaan oleh Allah, bukan tak bisa dia minta kekayaan. Bahkan Nabi Isa ini dikatakan Nabi yang paling miskin. Kenapa kata Nabi paling miskin? Jangankan harta, rumah saja tak punya. Ini mirip dengan Rasulullah.
Apa ketika Rasulullah ditawarkan gunung menjadi emas, gunung Uhud menjadi emas, apakah Rasulullah menerimanya? Tidak. Rasul ingin satu hari kenyang, satu hari lapar, biar bisa saat kenyang dia bersyukur, saat lapar dia bersabar memuja Allah Subhanahu wa taala. Kemiripan yang pertama. Imamun zahidin. Zuhud. Tidak lagi hatinya tuh tercantol dengan kehidupan dunia nih, Pak. Kita ini mencintai dunia itu biasa juga, manusiawi. Kalau orang berjalan di atas air, itu biasanya kakinya akan terkena air, wajar. Kita hidup di dunia, kemudian tersentuh rasa cinta dengan dunia, saya pikir itu manusiawi. Yang tidak boleh itu menjadikan kecintaan kita dunia ini mengalahkan kecintaan kita dengan Allah. Ini yang tidak boleh. Maka Imamun Zahidin Nabi Isa itu ahli zuhud. Tidak lagi hatinya itu bergetar dengan kehidupan dunia ini. Sama saja. Antara kaya dan miskin, punya rumah, tidak punya rumah, sama. Dan kita belajar untuk itu, Pak. Antara kehidupan kita yang nyata hari ini, antara punya uang, tidak punya uang, sama saja. Sebetulnya dunia ini kan laibun walahun, Pak. Dunia ini main-main saja. Kenapa saya katakan main-main? Kadang-kadang dunia ini unik dan lucu. Boleh Bapak bayangkan, ketika Bapak tak punya uang, 1 sen pun tidak ada piti, kalaupun ada 1.000 rupiah dalam dompet, itu unik Allah memperlakukan kita. Anak sehat, kompor gas lancar, banoto ready, atau oto mantap, keluarga sehat walafiat. Tapi ketika kita mulai punya piti di saku 2 juta yo, banoto lah yang pocah, kompor gas lah nan nusak, atau kamar mandi lah nan bocor, ada saja. Kira-kira mana apa omo, punya piti masalah datang, atau ndak punya piti masalah ndak ada. Begitu kehidupan dunia ini. Karena orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang takut dengan kehidupan dunia ini. Apa yang kita takutkan dengan kehidupan dunia ini? Dunia ini kan laibun walahun saja, main-main senda gurau saja. Masuk kantor jam 7, pulang jam 5 sore, bentuknya serius, tapi main-main. Laibun walahun, dunia ini senda gurau saja. Yang paling serius di mata Allah itu ketika menghambakan diri kita kepada Allah. Itu yang pertama. Nabi Isa itu diberikan gelar Imamun Zahidin. Yang kedua, apa sifat Nabi Isa? Sifat Nabi Isa yang kedua ini tidak pernah berprasangka buruk kepada kaumnya, termasuk kepada Hawariyun, man ansari ilallah, 12 Hawariyun yang membantu Nabi Isa. Satu yang berkhianat, Yudas Iskariot. Nabi Isa tak pernah sedikit pun berprasangka buruk kepada kaumnya. Dan ini sifat Nabi kita Muhammad SAW. Nabi itu kalau memandang seseorang itu dipandangnya seluruhnya dengan kebaikan, tak ada yang dipandang dengan keburukan. Kenapa? Karena dua Nabi ini punya karakter yang sama. Makanya mohon maaf. Maka betul kata Rasulullah SAW, kita ini kan tidak pernah tahu, Pak. Allah tuh memberikan taufik dan hidayah itu pada siapa, kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu caranya Allah memperkenalkan Islam itu kepada orang lain, kita tidak pernah tahu. Allah tuh punya cara unik untuk memperkenalkan agama ini. Suka-suka Allah, kudratullah. Makanya Nabi kita dan Nabi Isa itu adalah dua Nabi yang tidak pernah berprasangka buruk. Dalam satu hadis dikatakan Rasulullah SAW berjalan bersama para sahabat melewati bangkai unta. Semua sahabat menutup hidung. Ketika Nabi katakan sahabat-sahabat itu menutup hidungnya, tapi apa yang Nabi katakan kepada para sahabat? Nabi melihat gigi unta itu yang sangat putih sekali. Tertutup segala keburukan bangkai unta, hanya terlihat kebaikan gigi unta yang putih saja. Begitu Nabi kita tuh melihat satu kebaikan. Beda sama awak. Awak satu kebaikan, banyak kebaikan, satu keburukan. Keburukan kau nanti diungkit-ungkit setiap hari. Maka Nabi Isa dan Rasulullah itu kemiripan yang keduanya. Tidak pernah membuka aib, tidak pernah berprasangka buruk kepada kaumnya, termasuk orang yang menzoliminya. Karena kita tidak pernah tahu Allah itu berikan hidayah sama siapa. Allah meletakkan amalnya, ridhonya di amal kita yang mana, kita tak pernah tahu. Kita lihat siapa musuh Rasulullah SAW. Salah satu musuh Nabi adalah Walid bin Mughirah.
Walid bin Mughirah ini orang yang luar biasa. Hari-hari mencaci maki Nabi, hari-hari menghina Nabi, hari-hari mau membuli Nabi, hari-hari menyakiti, menggunjing Nabi. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib berkata kepada Rasul, apa kata Ali? Ya Rasulullah, seperti itukah Walid bin Mughirah kepada engkau? Apa kata Nabi? Pernahkah Nabi mencacinya? Pernahkah Nabi membulinya? Pernahkah Nabi menghinanya? Tidak. Kata Nabi, hari ini dia tidak beriman kepadaku, tidak beriman kepada Allah. Suatu saat anak keturunannya akan beriman kepada Allah. Allah kabulkan doa Rasulullah. Apa yang terjadi? Dari rahim istri Walid bin Mughirah, Allah lahirkan satu anak yang beriman kepada Allah bernama Khalid bin Walid. Lahir orang beriman. Abu Lahab, siapa yang tidak kenal Nabi? Tetangga Nabi, paman Nabi, besan 2 kali Nabi, kena putri Nabi Ruqayyah dan Ummu Kalsum menikah dengan Utbah dan Utaibah, putra Abu Lahab. Tiap hari menyakiti Nabi, tiap hari mencaci maki Nabi. Apakah Nabi menghina Abu Lahab? Apakah Nabi mencaci maki Abu Lahab? Apakah Nabi berburuk sangka pada Abu Lahab? Tidak. Kata Nabi, walaupun Abu Lahab tak beriman hari ini, suatu saat keturunannya akan beriman. Maka Allah kabulkan lagi doa Nabi. Dari keturunan istri Abu Lahab, lahirlah satu orang mukminat sejati yang beriman saat itu, bernama Darrah. Ada yang mengatakan Jarrah, putra putri daripada Abu Lahab laknatullah alaih, beriman. Abu Jahal, paman Nabi, kakeknya bertemu dengan jalur Ka'ab, sepupu Nabi. Abu Jahal menyakiti Nabi, mau membunuh Nabi, mau menghina Nabi. Apakah Nabi menghina Abu Jahal? Apakah Nabi mencaci maki Abu Jahal? Apakah Nabi membuli Abu Jahal? Tidak. Kata Nabi SAW, walaupun Abu Jahal tidak mau beriman kepadaku, suatu saat dia akan beriman kepada Allah dari keturunannya. Maka lahirlah dari anak Abu Jahal Ikrimah bin Abu Jahal. Siapa yang menyangka? Kita yang sholat hari ini, Pak, boleh jadi ketika kita nanti mati, Allah cabut taufik dan hidayah, Allah matikan kita dalam keadaan su'ul khotimah. Boleh jadi hari ini saudara kita yang belum ke masjid, yang belum mau sujud, yang belum mau sholat, yang belum mau pakai jilbab, tapi ketika sakratul maut akan datang kepadanya, Allah berikan taufik dan hidayah, Allah wafatkan dia dalam keadaan husnul khotimah. Siapa yang tahu? Jadi tidak ada yang bisa tahu. Makanya kata Allah, Nabi dipesankan kepada Rasulullah SAW, Allah pesan kepada Nabi, hai Muhammad, ini bukan urusanmu. Au yatuba alaihim, apakah Allah akan menerima taubatnya? Au yu'azibuhum, apakah Allah akan mengazabnya? Ini bukan urusanmu, ini urusanku. Ini urusan Allah. Jadi tugas kita hari ini buat saja kebaikan. Maka jangan sepelekan kebaikan kecil. Mungkin kebaikan besar kita, sholat, puasa, zakat, haji, kita belum diterima Allah. Ada ujub, takabur, hasad, riya, iri, dengki dan sebagainya. Maka tugas kita hari ini buat saja kebaikan-kebaikan. Kita tidak tahu kebaikan mana yang Allah ridhoi. Kalau Allah ridho, cukup bagi Allah untuk menjadikan hidup kita ini berkah dunia akhirat. Ini yang kita alami hari ini, Pak. Makanya buat saja kebaikan, buat saja kebaikan. Karena Allah punya cara untuk menjaga agama ini. Makanya ada ayat yang mengatakan, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum. Hai orang-orang yang beriman, kalau kamu tolong agama Allah, Allah tolong kamu. Kenapa Allah buka perintah untuk tolong agama Allah? Apakah Allah lemah? Tidak. Apakah Allah tidak mampu? Tidak. Kenapa Allah buka perintah tolong? Allah buka perintah tolong, tandanya Allah ingin nak membuka satu pintu di antara banyak pintu kemuliaan. Allah nak berikan pintu itu kepada orang yang mengambilnya. Tolong agama Allah, tolong saja. Kita buat tolong agama Allah, tolong agama Allah. Tapi hari ini kita lucu juga, Pak. Ini yang saya sampaikan di mana-mana. Ini mohon maaf, saya mau sampaikan buat kita bersama. Video saya telah viral kemana-mana. Di follower TikTok itu sampai 5 miliar. Masjid backgroundnya adalah Masjid Ar-Rahim. Jadi oleh karena itu sekali lagi saya minta kepada admin Ar-Rahim, kalau untuk men-share video mohon konfirmasi dengan saya dahulu, karena video itu telah digunakan oleh beberapa oknum untuk kepentingan-kepentingan mereka. Kalau bagi saya pribadi tidak ada masalah. Cuma terlalu banyak pertanyaan yang mesti dijawab, cacian, makian, hujatan. Bagi saya pribadi tidak ada masalah, tidak akan menambah. Karena video saya banyak atau tidak, apakah menambah honor Masjid Ar-Rahim? Tidak, Pak. Sama saja. Maka oleh karena itu saya ingin sampaikan buat kita bersama, karena ini kontestasi politik 2023-2024. Orang-orang akan mengambil semua momen-momen yang ada. Saya ingin sampaikan buat kita bersama. Maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka kita balik pada persoalan tadi.
Allah suruh kita bantu agama Allah, kita bantu agama Allah. Kenapa kita bantu agama Allah? Allah ingin buka pintu kemuliaan agar kita ini diberikan mahkota kemuliaan. Padahal tanpa kita, tanpa bapak, tanpa ibu, Allah akan jaga agama ini sampai kiamat. Allah tidak butuh kita, Pak. Allah bisa jaga agama ini sampai kiamat. Nah, janji Allah. Tapi kenapa Allah berikan tawaran itu bantu agama Allah? Allah bukakan pintu kemuliaan. Makanya jangan terlalu sombong dan terlalu berbangga hati kita membantu agama Allah nih. Kadang-kadang kita lucu juga, Pak. Kita sibuk-sibuk bantu agama Allah seolah-olah agama Allah ini hidup karena kita. Kalau tidak gara-gara saya kerja pikir agama di masjid ini tidak akan makmur seolah-olah karena kita. Apa kata Allah? Ijaza anasullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tahukah kalian kapan pertolongan Allah itu akan turun? Ketika orang berbondong-bondong masuk agama Allah. Ketika orang berbondong-bondong masuk agama Allah. Apa kata Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah kalian, beristighfarlah kalian, bukan karena kalian tapi karena Allah. Bukan karena kita, karena Allah. Jadi tidak ada kaitan kita. Jadi makanya mohon maaf, ini saya ceritakan. Di masjid lain sudah saya sampaikan. Dulu nih bulan Rabiul Awal kita akan memperingati kelahiran Nabi. Dulu ketika Nabi mau lahir, itu ditandai dengan tentara Abraham masuk ke kota Ka'bah. Untuk apa? Menghancurkan Ka'bah. Kenapa Ka'bah itu dihancurkan? Karena kalah saing. Dia membuat satu event di negeri Yaman sana. Itu tidak ada yang laku. Orang banyak berdatangan ke Ka'bah untuk beribadah. Maka Abraham ini ingin kalah saing, dia datang ke Ka'bah, kawasan kota Mekah, ingin menghancurkan Ka'bah. Sebelum menghancurkan Ka'bah, dia berhenti, dia panggil orang, cari pemimpin kepala suku. Yang kepala suku Ka'bah ini siapa? Kepala suku Ka'bah itu kakek Nabi, Abdul Muthalib. Maka dipanggillah Abdul Muthalib itu. Apa kata Abraham? Betul kau Abdul Muthalib? Kata Abdul Muthalib, betul. Betulkah kau pemimpin Ka'bah? Kata Abdul Muthalib, orang-orang menyebutku itu. Kata Abraham, aku ni mau kemari bersama pasukanku tentara bergajah ini, ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi aku tak ingin ada pertumpahan darah. Bawa seluruh penduduk Mekah ini keluar dari Ka'bah ini. Seluruh harta kalian saya sita. Kata Abraham, hewan ternak, kambing, unta kami ambil. Itu kata Abraham. Apa kata Abdul Muthalib? Kata Abdul Muthalib, wahai Abraham, kalau kau ingin menghancurkan Ka'bah, hancurkan saja. Tapi untaku yang 100 ekor yang kau sita, tolong dipulangkan. Apa kata Abraham? Wah, engkau pemimpin apa engkau? Rumah ibadah nih kami hancurkan, kau biarkan, malah kau pikirkan unta kau yang 100 ekor. Pemimpin apa kau nih? Apa kata Abdul Muthalib? Wahai Abraham, Ka'bah itu punya pemilik. Pemiliknya lebih tahu cara menjaga Ka'bah itu. Unta itu punya dan maka copek pulangkan. Seperti itu keyakinan Abdul Muthalib, Pak. Makanya Abdul Muthalib naik ke atas bukit bersama orang Quraisy. Apa kata Abdul Muthalib? Wahai orang Quraisy, saksikanlah oleh kalian pemilik Ka'bah akan membuat apa untuk menyelamatkan Ka'bah itu. Keyakinan Abdul Muthalib. Jadi kita jangan sok-sok, Pak, bela agama, takbir, Allahu Akbar. Subuh lewat, zuhur tinggal, asar tadi malam mencilok, siang menutup, baca Quran tidak ada. La ilaha illallah. Iman yang betul, amal yang betul, perbaiki muamalat, perbaiki muasarat, perbaiki akhlak, membantu agama Allah. Ikut takbir godang lo pada imam le, menutup tiap malam baca Quran tidak ada, subuh lewat, la ilaha illallah. Maka kita belajar, Pak. Makanya kita ni terlalu euforia seolah-olah agama ni tidak butuh kita. Allah kalau ingin nak menegakkan agama tidak butuh kita. Karena inilah saya agak clash dengan istri beberapa hari yang lalu. Kenapa clash? Anak saya yang nomor 2 laki-laki saya masukkan ke sekolah bola. Apa kata bini ambo? Bini apa nih? Abi ustaz di mana-mana ceramah, masukkan anak ke pondok pesantren hafiz dan hafizah. Jadikan anak kita ni alim ulama hafiz. Ini anak dimasukkan ke sekolah bola. Apa bini? Tuan bos abik ke bini yang ontok je lah kau. Karena saya sudah perhatikan anak saya ni 2 tahun. Tiap hari main bola depan masjid, larinya luar biasa. Kalau main bola depan rumah, pocah piring 2. Tiap hari pocah piring 2. Babanta je maknya. Ambo tengok kau larinya koncang. Saya masukkan ke sekolah bola. Sudah 3 bulan.
Kenapa saya masukkan ke sekolah bola? Karena ketika itu saya ikut pengajian salah satu Gus Baha di Rembang, di Jogja. Apa kata Gus Baha? Allah tuh punya cara untuk memperkenalkan agama ini, cara unik yang tidak terpikir oleh manusia. Maaf, dulu orang Inggris pemain bola, kalau ada orang Islam bermain bola bergabung di Manchester City itu jangankan sholat Pak, puasa aja payah. Tapi ketika Manchester City itu dibeli oleh orang Islam dari Dubai, dari Qatar, oleh pengusaha Muslim, jadi setiap lapangan bola di Inggris itu didirikan satu bangunan masjid. Coba bayangkan, Perancis dulu tidak suka dengan Islam, tapi ketika di klub Perancis itu muncul pemain ternama Zidane. Zidane itu orang Aljazair, maka di hati Perancis itu mulai mereka mencintai orang Islam. Coba bayangkan, Allah tuh punya cara unik untuk memperkenalkan agama ini. Maka saya sampaikan buat kita bersama, kita ini jangan jadi Tuhan Mbak, untuk menjadi Tuhan buat anak-anak kita. Kenapa saya katakan, awak kok kadang-kadang Mbak, suka mengukur kaki awak dengan sepatu orang lain. Awak pingin anak awak condo anak orang. Anak bapak tuh bertiga hafiz Quran ketiga-tiganya. Kami pingin loh anak jadi kami hafiz Quran. Bapak solah anak masuk pondok pesantren. Lah joleh anak awak lemah hafalannya, ingatannya agak kurang, semangatnya agak lemah. Ya tidak bisa dipaksa. Anak orang kuat hafalannya, bini omaknya tahajud tiap malam, awak takojui tiap malam. Kalau tahajud kan jam 3, kalau takojui kan jam 6, terlambat subuh. Makanya suami orang rajin puasa Senin Kamis. Jadi tidak bisa diukur. Kalau ada bapak-bapak punya anak hafiz dan hafizah, syukurilah, karena itu rahmat Allah. Tak semua orang diberikan rahmat punya anak yang hafiz dan hafizah. Tapi maaf, kami pingin juga, saya pingin juga punya anak yang hafiz hafizah. Tapi kan kita ukur bayang-bayang juga anak kekuatan kita. Kalau kita paksakan juga masuk pondok, itu yang banyak terjadi. 2 tahun masuk pondok, akhirnya lari, keluar dari pondok jadi preman di simpang saja. Dan itu yang terjadi, karena kita jadi Tuhan untuk anak-anak kita. Anak-anak kita akan menjalani takdirnya. Tugas kita mengarahkan dan membimbingnya. Setelah itu Allah punya rencana. Yang paling pasti, pastikan anak kita tidak ada Allah dan Rasul dalam kehidupan mereka. Itu yang paling pasti. Makanya pulang ke rumah, kita lihat, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada sebagian di antara kalian yang mengajak manusia pada kebaikan. Ada sebagian orang yang mengajak pada kebaikan. Sebagian jadi ustaz, sebagian jadi jemaah, sebagian jadi guru, sebagian jadi murid, sebagian jadi dosen, sebagian jadi mahasiswa, sebagian jadi dokter, sebagian jadi pasien. Kalau semua jadi dokter, mana pasiennya? Kalau semua jadi ustaz, mana jemaahnya? Jadi sebagian-sebagian, biar anak kita polisi, tapi polisi yang beriman. Anak kita tentara, tentara yang beriman. Anak kita kontraktor, kontraktor yang beriman. Anak kita PNS, PNS yang beriman. Anak kita guru, guru yang beriman. Kalau memang dipilih Allah anak kita hafiz dan hafizah, alhamdulillah. Jadi jangan dipaksa, jangan diukur kaki awak dengan sepatu orang lain. Style kita ini masing-masing. Sama dengan teman saya Pak, tadi di Masjid Ar-Rahim di Sail, kajian ibu-ibu saya sampaikan. Ada teman saya tukang ojek. Ojeknya di Rumbai. Berangkat jam 8 pagi, pulang jam 5 sore. Bawa uang 50.000 wajib. 50.000 itu setoran wajib. Pulang setor ke bini 50.000. Habis nyetor, balik ke masjid, dia sholat maghrib berjamaah dengan masjid kami. Habis sholat maghrib, saya datang ke rumahnya silaturahmi. Datang ke rumahnya kaget saya. Kerjanya tukang ojek, tapi datang di sana maghrib di rumahnya. Rupanya setiap maghrib pulang itu dia dihidangkan makan oleh istrinya di meja makan. Lengkap makanan, ada air putih, ada basuh tangan, ada sendok, lengkap. Istrinya berada di sampingnya. Tidak makan, menemani suaminya makan. Kerojonya tukang ojek, tapi makannya seperti rajo. Beda aja awak PNS mambik surang aja awak. La ilaha illallah. Lah, tapi kan kita tidak bisa menyamakan. Karena tidak bisa, itu style masing-masing. Ada yang hobi orang memang dilayani, istri dihidangkan. Ada yang hobi dihidangkan sambal dia teh meja. Kalau ambo dia teh meja aja sambal, tapi nasi ambil magicom, ambil sambal, duduk buku TV, itu hobi ambo. Style masing-masing, tidak bisa kita ukur sepatu kita dengan kaki orang lain. Kalau kita paksa rumah tangga kita dengan rumah tangga orang lain, bacokak. Dan itu style kita masing-masing. Sama dengan kehidupan ini. Makanya mohon maaf, kita punya anak, punya keluarga. Makanya Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW tidak pernah berprasangka buruk, karena kita tidak tahu hasil akhir sebuah kehidupan ini apa. Kita tidak pernah tahu di mana Allah meletakkan ridhonya di amal kita yang mana.
Jadi kita biasa saja Pak, tidak usah persangka buruk, biasa sajalah. Hari ini saudara-saudara kita yang belum sholat, doakan mereka di tengah malam. Karena kata Nabi, khairukum, yang terbaik di antara kalian, mereka yang mendoakan saudaranya, tak ada yang tahu kecuali Allah dan para malaikat. Jadi kalau seandainya semua orang-orang masjid ini malam hari doakan tetangga kita yang belum ke masjid, sebut namanya di malam hari, tak ada yang tahu kecuali Allah dan para malaikat. Seperti apa hidayah Allah akan turunkan? Hari ini kan enggak. Baru sebulan setahun kau ke masjid dah sombong lo. Woi Pak, kamu aja selama kau lah setahun kau menghilangnya. Dulu ketika apa-apa ndak ke masjid, apa yang ndak ke masjid kini kau tiap hari ke masjidnya. Ini ndak usah diklaim, ndak usah dijudge, Pak. Jangan kita menjadi hakim untuk menghakimi amalan orang. Karena kita ndak tahu hasil akhir amal kita ini seperti apa. Makanya dalam hadis Nabi ada orang beramal seperti amalan ahli surga, tapi takdir mendahuluinya, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Ada orang beramal seperti amalan ahli neraka, tapi takdir mendahuluinya, Allah masukkan dia ke dalam surga. Karena kita tidak pernah tahu hasil akhir sebuah kehidupan ini. Maka tugas kita hari ini, sampaikan saja, buat dan kerjakan saja setiap kebaikan-kebaikan yang ada. Maka terakhir, saya ingin sampaikan buat kita bersama. Minggu yang lalu mau datang sih Pak? Enggak ya? Saya ke Magelang ya. Minggu yang lalu, bulan Agustus, saya ke Magelang. Dari Magelang ke Semarang, Semarang ke Rembang, Rembang ke Jombang, Jombang Senggoriti, daerah Kediri, Pare. Dari Senggoriti langsung daerah Junrejo, Batu, Malang. Dari Batu Malang ke Surabaya, Surabaya, Batam. Habis masa lebih kurang sekitar 14 hari di sana. Akhirnya ikut pengajian bersama Gus Baha di sana, di Rembang, ikut pengajian beliau. Luar biasa. Satu orang dari cerita beliau di sana, pengajian itu besar. Apa katanya? Satu kampung itu Pak, satu kampung. Ada satu orang yang berzina, kerjanya berzina, berjudi, berzina, berjudi, berzina, berjudi. Malam itu takdir mendahuluinya, matilah dia dalam keadaan berzina. Subhanallah. Maka ulama kampung itu rapat. Apakah kita akan selenggarakan fardu kifayahnya atau kita datang ke rumahnya? Sementara dia mati jelas-jelas dalam keadaan berzina. Maka sebelum diputuskan mereka mengadu kepada Gus Baha. Apa kata Gus Baha? Ulama yang ada di kampung itu datang ke tempat rumah jenazah. Kata Gus Baha, bukan untuk memuliakan jenazah, bukan untuk menyenangkan hati jenazah dan keluarga jenazah. Kalian datang ke rumah jenazah untuk menjaga syariat nih, agar syariat ini tetap terjaga sampai hari kiamat. Kalau sempat para ulama tidak datang, ini penyelenggaraan jenazah beko dibungkui lopek deh ini beko. Begitu akhlak itu Pak. Hari ini kan kita tidak Pak. Kita ini merasa paling alim, paling suci, paling baik, paling berjasa untuk agama, paling banyak berkorban untuk agama. Apa yang kita harapkan di hadapan Allah? Kita tidak tahu. Makanya oleh karena itu, mohon ampun kita kepada Allah. Kita berbuat saja yang terbaik di kehidupan dunia. Kita biarkan nanti Allah. Kita masuk surga bukan dengan amal-amal kita. Kita masuk surga dengan kasih sayangnya Allah. Kalau Allah sudah sayang dengan kita, Allah bukakan pintu surga. Allah berikan kita kesempatan masuk dari pintu mana saja yang kita sukai. Kalau Allah sudah meletakkan kasih sayangnya kepada kita. Ini kemiripan sifat antara Nabi Isa dengan Rasulullah SAW. Jadi tidak ada lagi aib, tidak ada lagi keburukan, tidak ada lagi keburukan-keburukan yang tampak dalam kehidupan ini. Tutup segala keburukan. Apalagi tinggal di komplek perumahan, tinggal di lingkungan masjid, aib, keburukan tutup saja. Biasa saja. Kenapa? Karena mohon maaf, kita bukan nabi, istri kita bukan bidadari. Kita tidak penuh dengan banyak kebaikan, boleh jadi banyak keburukan yang ada dalam kehidupan ini. Begitu juga dengan orang lain, banyak kebaikan yang tampak kepada mereka, tutup segala keburukan-keburukan mereka. Seperti itu Pak, kita mudah nanti untuk mengamalkan agama, mudah nanti untuk menangis. Tapi salah satu kata ulama, penyebab hati keras dan tidak mau menangis itu adalah karena banyaknya mereka melihat aib dan keburukan saudara-saudara mereka. Maka tutup saja segala keburukan mulai sekarang, tutup segala aib-aib yang ada. Tidak ada lagi kita cerita-ceritakan, apalagi dalam kontestasi politik. Beberapa waktu yang lalu saya ke Kuansing, berjumpa dengan teman saya. Teman saya ini luar biasa solehnya. 5 waktu ke masjid, hampir 12 tahun tidak tertinggal takbiratul ula, salat berjamaah. Subhanallah, saya iri dengan beliau. Rajin. Tapi sekarang dia jadi caleg dia. Caleg apa? Caleg partai PDI. Saya biasa saja, saya panggil. Ustaz, ya. Maju.
Iya Ustaz, doakan saya Ustaz, semoga berkah, bisa mewakili amanah rakyat, kata beliau. Saya bilang, alhamdulillah. Rupanya orang-orang yang taat sekarang sudah mulai berpikir gimana mengemban amanah ini. Cuman sambil gurau-gurau, tidak ada partai lain. Ya. Kok partai P3, kok PKB, kok sembarang aja lah. Saya tidak pernah nyalakan semua partai. Saya bertanya gurau-gurau, apa dia bilang? Dia bilang dengan saya, Ustaz, katanya, ambo dek masuk partai kok dek mengaji sama Ustaz kau lah. Apa dek mengaji? Lei tahu Ustaz, Musa tu dibesarkan di singgasana Fir'aun ompek puluh tahun. Dan membunuh Fir'aun tu Musa tu lah. Ayo lantak langsung. Jadi seperti itulah kehidupan kita nih Pak. Jadi semua kita ni punya dalil. Cubalah bercerita orang yang tak merokok sama merokok, pasti sama-sama punya dalil. Jadi kapan dia akan berhenti merokok? Nanti ketika Allah akan berhentikan dia. Bila mati, kone paru-paru mati mendadak tu berhenti seorang aja. Jadi kalau orang merokok punya dalil, orang yang tak merokok punya dalil pula. Dalilnya semuanya masuk. Sama. Jadi makanya terserah mau partai apa saja. Saya ingin sekali lagi di setiap partai A, partai B, partai C, PDI kah dia, P3 kah dia, PKB kah dia, Golkar kah dia, PKS kah dia. Maaf, saya ingin di setiap partai itu ada orang baik. Dan kalaupun tidak ada orang baik, ada orang yang punya potensi kebaikan. Karena kita semua tidak tahu. Maka sekali lagi saya ingatkan kepada kita bersama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 2023, 2024 kontestasi politik ini, berdoalah kepada Allah. Semoga Allah berikan yang terbaik untuk pemimpin negeri kita ini. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang dapat saya sampaikan. Saya mohon izin buat kita bersama. Sekali lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi seharusnya saya memang sudah niat datang kemari. Karena tetangga saya sebelah rumah meninggal dunia. Informasinya besok baru diselenggarakan jenazahnya. Informasinya, makanya saya datang kemari. Tahu-tahu di tengah jalan tadi sudah masuk Simpang Puyuh Mas. Informasinya malam ini diselenggarakan jenazahnya. Jadi oleh karena itu saya mohon izin, tak bisa sholat isya berjamaah. Saya akan jalan di isyanya. Saya takut karena dikuburkan dia akan dibawa ke kampung halaman beliau. Sekali lagi saya atas nama pribadi mohon maaf. Saya mohon kepada admin Masjid Ar-Rahim, sebelum men-share video itu tolong dikirim dengan saya. Yang patut dipotong, yang patut tidak ditampilkan, untuk meminimalisir daripada penggunaan video-video untuk kelompok-kelompok kepentingan yang tidak bertanggung jawab. Karena bukan saja saya yang viral, tapi Masjid Ar-Rahim di bawah ini ikut viral juga. Maka sekali lagi saya ingin sampaikan, saya hanya ngomong saja. Saya hanya ngomong. WA SMS kawan hanya gara-gara milih Anies masuk surga, milih Ganjar masuk neraka. Dimanfaatkan oleh partai lain. Salah seorang ustaz, macam-macam la ilaha illallah, ustaznya ustaz Sumatera Barat pula tu, tentu ngamuk orang Sumbar nanti. Saya minta pada kita bersama, biasalah. Tapi begitulah konsekuensi media massa. Sekali lagi saya ingin sampaikan buat kita bersama, mohon maaf sekali lagi saya atas nama pribadi, kita ini bukan orang terbaik, tapi kita ingin menjadi orang yang baik. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.